Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita subscribe dulu channel Suara Islami agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk kita semua. 5 golongan orang yang rajin sholat tapi jauh dari Allah. Sholat adalah hal yang wajib bagi umat muslim di muka bumi ini, yang tidak boleh ditinggalkan dengan keadaan apapun. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab ditanya diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, sholat adalah kewajiban bagi kita umat muslim agar selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal apapun, tetapi untuk mendapatkan surganya tidak hanya dengan rajin menunaikan sholat. Hal itu wajib dilaksanakan dengan penuh kesadaran, bukan hanya sebatas rutinitas sehari-hari, dan tetap harus disertai dengan menjaga akhlak kepada orang lain dan hubungan baik dengan sesama manusia agar tidak menjauhkan Anda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah 5 golongan orang yang rajin sholat tapi jauh dari Allah. 1. Orang yang lalai dengan sholatnya. Saat hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Lalu sholatnya ditumpuk-tumpuk seperti tumpukan pasir di laut, kemudian Allah tidak menerima sholatnya, bahkan ada yang celaka dengan sholatnya. Seperti yang terjadi dalam firman Allah dalam surah Al-Maun ayat 4 dan 5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman, banyak orang yang merasakan dirinya sholat, padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dalam surah An-Nisa ayat 43. Sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Oleh sebab itu dalam menjalankan sholat tidak boleh lalai. Adapun yang dimaksud lalai adalah tidak mengerti apa yang ia baca dan apa yang ia jalankan. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang didapat hanyalah sia-sia. 2. Dia yang suka menjelek-jelekan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan kita tidak pula memberi makan orang miskin dan merupakan kita membicarakan yang batil. Bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Di dalam ayat tersebut salah satu penyebab orang masuk ke dalam neraka adalah, dia yang suka membicarakan aib atau keburukan orang lain. Orang yang mengerjakan sholat namun gemar membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakar. 3. Orang yang sombong kepada sesama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada orang yang membutuhkan. Orang yang tidak sombong insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya, dan dia akan mendapat kenikmatan di dalam sholatnya karena dia dijaga oleh para malaikat,
diberikan cahaya dalam kegelapan dan diberikan ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati sanubarinya. 4 orang yang sukaria, karena yang pertama mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah adalah mereka orang-orang yang sukaria dengan apa yang dia miliki. Hal itu terjadi karena apabila semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia itu bukan untuk mencari ridho Allah, tetapi karena ingin ria dan mengharap pujian dari orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ia bermaksud ria, dengan sholat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. 5 orang yang suka berbohong atau berdusta merupakan perbuatan dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat nanti. Di zaman sekarang kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu hal yang biasa di kalangan masyarakat, padahal sekecil apapun suatu kebohongan pasti akan mendapat dosa yang sangat besar. Meskipun ada orang yang rajin sholat dan beribadah namun tidak pandai menjaga lisannya dan suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan menjadi sia-sia, karena kebohongan itu akan menghapus semua amal ibadahnya. Jika orang itu mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan mendapat siksa di dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Itulah 5 golongan orang yang rajin sholat tapi jauh dengan Allah. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih sudah menyimak video Suara Islami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.